Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas tentang aksesoris apa aja sih yang gue beli untuk MacBook Air M1 gue. Oh ya, untuk video unboxing MacBook Air M1 ini udah gue bikin di video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton, bisa klik linknya di kanan atas. Video unboxingnya gue bikin beda dari yang lainnya. Buat teman-teman yang penasaran, tonton aja ya. Ada 3 aksesoris yang gue beli bahkan sebelum gue beli MacBook-nya. Kenapa? Karena gue rasa 3 aksesoris ini sangat penting dan wajib gue punya dan wajib gue pasang waktu gue buka MacBook-nya pertama kali. Di sini ada screen protector, ada keyboard protector, dan juga ada charger protector. Ini screen protector atau screen guard pastinya penting banget buat ngelindungin layar MacBook dari goresan-goresan. Dan ini wajib banget dipasang dari pertama kali beli. Kalau pasang screen guardnya ditunda-tunda, jangan-jangan layarnya nanti keburu kegores. Ini gue beli screen guard yang biasa aja, finishingnya glossy dan bukan tempered glass. Untuk screen protector ini gue beli seharga 50.000. Yang ini adalah keyboard protector atau keyboard guard. Fungsinya buat melindungi keyboard dari kotor dan dari luntur. Jadi kalau misalnya nggak pakai ini tuh nanti lama-lama tuh kan kita sering teken ya tombol keyboardnya, lama-lama jadi licin dan tulisannya mungkin aja bisa jadi hilang. Kalau udah kayak gitu kan jadi mengganggu penampilan MacBook-nya ya, jadi nggak bagus lagi. Makanya gue beli ini untuk mencegah supaya keyboardnya itu tetap kayak baru. Ini gue pilih yang warna hitam karena gue suka yang tampilannya seperti originalnya. Banyak juga warna lain kalau teman-teman mau. Ini gue murah banget sih, beli cuman kalau nggak salah sekitar 30.000. Dan jujur di luar dari perkiraan gue. Gue pikir kalau misalnya murah kan pasti kayaknya barangnya kurang bagus ya. Tapi ini bener-bener bagus. Cetakannya bagus, presisi juga waktu dipasang. Dan untuk di bagian caps lock-nya, lampu indikator LED-nya itu masih bisa kelihatan ya. Dan juga di bagian Touch ID atau fingerprint sensornya itu udah dilubangin juga. Ini dia tampilan dari dekatnya. Teman-teman bisa lihat ini tipis banget jadi nggak ngeganggu engsel dari MacBook-nya. Bahkan kalau teman-teman lihat dari samping kayak gini tuh bener-bener tipis kayak nggak pakai. Selanjutnya gue juga beli charger protector ini untuk melindungi chargernya dari goresan-goresan. Ini bahannya dari silikon gitu, bahan karet jadi lentur. Ini dia penampakannya setelah gue pasang ke charger MacBook Air M1-nya. Bentuknya juga presisi banget sesuai sama ukuran chargernya dan juga ada bagian yang dilubangin untuk gonta-ganti kepala chargernya dan juga untuk port USB-C-nya. Pelindung charger ini gue beli seharga 52.000.
Dan ini nggak cuman ada warna hitam doang ya, ada juga warna lainnya. Ini menurut gua aksesoris yang simple banget tapi sangat bermanfaat. Karena kabel Apple itu sering bermasalah dan sering putus di dalam, di bagian konektornya ini, jadi gue beli pelindung kabel ini. Ini untuk menjaga bagian kepala konektornya ini tetap lurus waktu kabelnya dibengkokkan. Ini cara pasangnya gampang banget karena cuma dililit aja. Ini harganya murah banget sih, kalau nggak salah cuma 1000-an dan teman-teman perlu sepasang. Murah banget kan, dengan 2000 rupiah teman-teman bisa mencegah kabelnya supaya nggak cepat rusak, karena kalau ganti kan lumayan ya. Pelindung kabel yang sama gue juga pakai di kabel lightning buat iPhone. Dan ini gue udah pakai hampir 3 tahun, kabelnya masih baik-baik aja. Karena di MacBook Air M1 ini cuma punya 2 port USB-C, jadi gue perlu pakai adapter untuk merubah dari USB-A ke USB-C. Kebanyakan orang biasanya beli USB-C hub, tapi karena gue pengen yang ekonomis aja, kebetulan gue udah punya adapter dari USB-A ke USB-C yang dapet dari waktu gue beli Samsung Galaxy Note 8. Jadi gue manfaatin aja daripada gue harus beli USB-C hub yang harganya lumayan mahal. Karena di MacBook Air M1 ini nggak ada slot SD card, gue pakai card reader ini. Ini gue udah beli lumayan lama ya, dari 2016. Mereknya Transcend dan tipenya RDF5. Ini udah USB 3, jadi transfer filenya lumayan cepet. Bentuknya kayak gini. Untuk konektornya masih pakai USB-A. Card reader ini punya 2 slot. Yang pertama untuk SD card yang full size dan untuk micro SD. Jadi micro SD bisa dipasang langsung tanpa harus pakai adapter dulu. Nah, untuk masang card reader ini ke MacBook Air M1 gua pakai USB adapter yang tadi. Sekarang kita bakal coba pasang card readernya ke MacBook Air-nya. Kalau udah terdeteksi bakal muncul di desktop di kanan. Karena storage di MacBook Air M1 gua ini hanya 256 GB, jadi gua butuh storage eksternal. Ini gue beli SSD Pioneer yang 240 GB, ini gue belinya udah lama sih, cuman kalau misalnya teman-teman mau cari, sekarang itu harganya sekitar 400-500 ribu. Nah, ini bentuknya sebesar harddisk laptop. Nah, supaya bisa jadi SSD portable, gue beli hard drive enclosure ini. Ini gue beli yang merek Orico, tipenya 2520C3. Kenapa gue pilih hard drive enclosure ini? Karena bentuknya cukup unik dan juga koneksinya udah pakai USB-C. Kecepatannya sih masih kecepatan USB 3 aja. Di paket penjualannya, teman-teman juga dapat kabel USB-C ke USB-A. Case harddisk ini gue beli seharga 100 ribuan. Walaupun harganya murah, tapi menurut gue kualitasnya cukup baik. Ini dia cara pasang SSD ke hard drive enclosure atau casing harddisknya ini. Tinggal digeser aja, di dalamnya udah ada port untuk SATA-nya. Ini tinggal kita sejajarin aja posisi port SATA yang ada di harddisk dan yang ada di enclosure-nya. Tinggal digeser dan nanti dia otomatis masuk.
Kalau udah, teman-teman tinggal pasang kembali tutupnya, tinggal di slide aja kayak gini. Kalau misalnya mau pakai kabel bawaannya, kita harus pakai konverter dari USB-A ke USB-C tadi. Buat teman-teman yang masih punya harddisk eksternal kayak gua ini masih bisa dipakai juga untuk di MacBook Air M1. Tapi karena kabel bawaannya ini masih pakai USB-A, maka kita tetap perlu konverter dari USB-A ke USB-C kayak tadi. Kalau udah terpasang dan terdeteksi, bakal muncul di desktop kayak di kanan atas ini. Selanjutnya, gue juga beli kabel data USB-C to USB-C yang 2 meter dari Baseus. Tipenya Halo Data Cable, ini bisa untuk charge dan juga untuk transfer data. Kabel ini gue beli seharga 70.000. Untuk kabelnya udah tipe yang braided pakai kawat nilon, jadi harusnya sih lebih awet. Ini kita coba untuk konekin SSD eksternal tadi ke MacBook Air M1. Yang unik dari kabel ini khususnya buat pecinta RGB, ini tuh ada lampu di sekitar konektor kabelnya. Kalau SSD eksternalnya tadi udah kedetek, bakal muncul di desktop seperti di kanan atas ini. Ada sedikit tips buat teman-teman yang pakai SSD eksternal atau harddisk eksternal supaya bisa diakses di Mac dan juga di Windows. Teman-teman pakai format exFAT. Hard drive enclosure dari Orico tadi juga ada lampu indikatornya ini. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman yang mau cari aksesoris MacBook dengan harga yang terjangkau. Untuk link pembelian produk bakal gue tulis di kolom deskripsi di bawah. Untuk selanjutnya, gue juga bakal pasang anti gores untuk di bodi MacBook Air M1 gue ini. Proses pemasangannya bakal gue bikin di video terpisah. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya masih ada saran, kritik dan pertanyaan di luar dari yang udah gue jelasin di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.